Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik ya. Jadi saya akan bawakan topik yaitu kenapa fresh graduate IT itu susah dapat kerja padahal skill mereka tuh udah ada. Dan yang saya temuin itu ada 3 masalah utama yang bikin gagal mereka sebelum sempat interview. Sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rafli, seorang senior software engineer yang udah bantu ratusan developer buat perbagus portfolionya ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada 2 developer yang skillnya mirip tapi nasinya beda. Saya udah nemuin beberapa developer yang konsultasi ke saya. Itu ada beberapa yang mereka itu udah jago banget dan mereka udah publish puluhan repo di GitHub, kemudian banyak juga tutorial yang diikutin, tapi kebanyakan dari mereka itu ketika ditanya oleh seorang recruiter buat nunjukin project terbaik yang pernah mereka buat, itu mereka blank gitu ya. Kemudian ada juga developer yang project-nya itu nggak terlalu banyak, kayak misal 1-2 project, tapi mereka paham project itu lebih dalam ya. Kayak ketika recruiter itu tanya tentang hal teknis, mereka bisa jelasin teknis tersebut diambil itu karena apa. Gitu. Kemudian, ini ya, masalah yang pertama adalah portfolio yang isinya project terlalu generik. Contoh project terlalu generik itu apa? Teman-teman kan pastinya ada yang dari jurusan SMK RPL ya, ada yang dari RPL SMK gitu. Kemudian ada juga mungkin yang dari teknik informatika kuliahnya. Nah, kebanyakan project yang dibuat itu di kampus atau di SMK adalah sistem perpustakaan ya, dan itu kan generik banget. Itu isinya paling CRUD dan juga authentication. Terus contoh lain tuh semisal ada to do app. Terus contoh lainnya lagi misal ada sistem kasih sederhana. Project tersebut itu untuk belajar cukup bagus ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah melakukan pencarian kerja atau kita ingin melakukan interview kerja, project-project tersebut itu bisa dibilang terlalu mainstream. Kayak misal teman-teman cari tutorial to do app, pasti itu banyak banget dan hampir di semua tech-stack itu ada. Atau mungkin sistem perpustakaan itu juga banyak banget. Sehingga tidak ada hal yang membedakan teman-teman dari developer yang lainnya. Bayangin tuh teman-teman kalau menjadi seorang recruiter, kita bisa review ibaratnya 50 CV atau 50 portfolio sehari ya. Dan ketika isinya 40 itu hampir sama persis, itu bakal kita skip ya. Kan ibaratnya kita udah lihat hasil yang sama, pastinya kita ingin cari hasil portfolio itu yang berbeda ya, karena kita ingin mencari kandidat yang terbaik, seperti itu. Kemudian masalah yang kedua ini, mereka tuh bisa bikin project tapi nggak bisa jelasin kenapa. Ketika saya melakukan interview atau mungkin dulu saya pernah punya perusahaan, untuk SaaS ya. Nah, itu saya melakukan interview ke user, ke ibaratnya orang yang akan bekerja bersama saya. Saya akan tanya kenapa mereka buat project itu, kemudian kenapa mereka menggunakan arsitektur tersebut, kemudian kenapa mereka pilih hal teknis tersebut. Kayak contoh, misal saya bakal tanya nih, kenapa sih mereka tuh pakai session based out? Nah, beberapa jawabannya itu terlalu generik atau terlalu ngaco, kayak mereka tuh jawabannya, "Ya karena di tutorialnya udah begitu." Nah itu yang nggak disukai para recruiter ya. Seharusnya itu mereka bisa jawab, karena project ini tuh cuma untuk web dan nggak ada rencana jadi mobile app, sehingga untuk session base itu lebih cocok. Nah itu jawaban yang bakal disukai ke recruiter. Atau mungkin ada pertanyaan lain, kenapa pakai tech stack ini yang dipilih? Contoh misal, saya bakal tanya nih, kenapa kamu pakai Laravel nggak pakai Golang? Nah, seharusnya mereka tuh bisa jawab, karena project yang saya buat itu masih dalam tahap MVP, sehingga kita bisa menggunakan framework yang lebih cepat untuk proses development-nya. Nah, itu bakal lebih disukai ya, dibandingkan karena saya bisanya Laravel, atau mungkin karena saya ibaratnya udah sering bangunnya pakai Laravel. Nah, itu nggak akan disukai gitu. Atau mungkin teman-teman kan sekarang lagi hype ya kayak framework itu Next.js. Nah, biasanya orang tuh untuk kayak sekarang kan web coding itu dibangunnya pakai Next.js ya. Maksudnya tuh hasil yang di output-nya gitu. Nah, itu kita bisa tanya juga nih kayak misal, "Kenapa kalian pakai Next.js?" Nah, itu kan harus dijawab dengan benar. Misal alasannya karena butuh untuk, SEO gitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami, biar kalian bisa jelasin kenapa project yang kalian buat itu menggunakan A, B, C, D, gitu. Kemudian masalah yang ketiga yang sering saya temui itu GitHub-nya kosong atau nggak aktif. Jadi saya sering banget nemuin developer itu yang GitHub-nya kosong atau mungkin nggak ada foto profilnya dan nggak ada readme-nya yang jelas. Nah, saya sebagai recruiter itu seringnya bakal melihat GitHub-nya terlebih dahulu dibanding lihat CV-nya. Jadi di headline tuh biasanya di CV
bakal ada link GitHub atau link portfolionya. Nah, itu bakal saya lihat dulu. Jadi, untuk lihat GitHub itu bukan ngelihat seberapa jago orangnya, tapi kita bakal ngelihat apakah developer yang beneran aktif atau enggak gitu ya, atau cuma bisa coding aja gitu. Jadi kan nanti ada contribution graph-nya itu bisa dilihat, teman-teman. Kemudian, ringkasannya adalah 3 hal yang bikin gagal sebelum sempat interview, itu tadi yang pertama adalah project-nya generik, sama banget kayak ratusan orang yang lainnya. Nah, itu bakal di-skip oleh recruiter. Kemudian yang kedua, nggak bisa jelasin keputusan teknis di balik project tersebut. Nah, ini juga yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian yang ketiga, kitabnya ini kosong dan nggak pernah mencerminkan kemampuan nyata. Ibaratnya ini GitHub tuh sebagai personal branding seorang developer. Ketika GitHub-nya itu hijau, ini bisa kita lihat di GitHub saya. Nah, GitHub saya ini cukup aktif banget ya teman-teman. Jadi saya ada bangun open source project juga. Nah, bisa kita lihat di sini GitHub saya itu cukup aktif. Mungkin ada beberapa yang masih bolong-bolong. Nah, ini nggak apa-apa. Ini untuk recruiter lihat tuh bakal lebih bagus gitu. Nah, jadi harus GitHub-nya itu nggak kosong. Kemudian juga teman-teman bisa isi readme-nya. Jadi di sini kan ada readme-nya, penjelasan bio-nya. I'm a web developer, I can work well with a team and I also enjoy explore new things. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah buat teman-teman sebelum masuk interview, teman-teman tuh perlu tanya ke diri sendiri, apa problem yang teman-teman selesaikan dari project yang dibuat ya. Jadi kalau jawabannya nggak ada problem yang diselesaikan, itu tandanya teman-teman perlu ganti portfolionya gitu. Kemudian yang kedua, kenapa tech stack atau arsitektur ini tuh digunakan? Nah, kalau jawabannya karena ngikutin tutorial aja, ini juga perlu dipikirkan ulang alasannya ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, apakah project-nya bisa diakses orang lain atau belum? Kalau belum, ini tandanya teman-teman perlu melakukan deployment agar nanti project atau portfolio yang kita buat itu bisa diakses demonya oleh orang lain ya. Nantinya teman-teman bisa sediakan readme berupa akun untuk loginnya gitu. Oke, jadi untuk mengetahui ini aja nggak cukup. Mulai dari satu langkah kecil di hari ini, teman-teman bisa buka GitHub, lalu pilih salah satu project yang terbaik, kemudian jawab 3 pertanyaan yang tadi saya berikan. Dan jika teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang portfolio developer, teman-teman bisa kunjungi website saya di codewithrafli.com.